Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahel Fatanizani dengan NPM 45222171. Hari ini saya akan menjelaskan atau melaksanakan sebuah praktikum untuk tugas besar saya, yaitu praktikum algoritma struktur data dari kelas A. Tema yang saya dapat itu pengecekan tarif listrik. Materi yang saya dapat yang pertama ada struktur, pointer, ADT, SDL linear singkat list. Selanjutnya ada SDL stack, ada graph, dan hashable. Dari sini yang pertama ada library iStream, ada library string.h, ada define table size status. Di sini untuk menyimpan data berukuran 100. Di situ ada using namespace ID, std. Pertama dari materi saya itu ada struktur. Di sini saya membuat struktur pelanggan. Di struktur pelanggan ini ada isinya itu string dengan variabel nama, double dengan variabel KWH, integer dengan variabel daya, dan char dengan variabel ID yang berarray isinya itu 15. Selanjutnya, saya juga membuat struktur node yang digunakan untuk menyimpan data dari struktur pelanggan. Struktur node sendiri itu berisikan tentang variabel pelanggan data. Yang kedua ada node pointer trick. Selanjutnya, saya juga membuat linked list. Karena dari materi saya itu dapat saya ada linked list, single linked list. Dalam linked list ini ada pertama saya membuat kelas linked list. Di kelas linked list sendiri itu berisikan tentang ada private dan public. Di private saya mengisikan tentang node pointer dengan variable head. Selanjutnya di public saya mendeklarasikan atau membuat function linked list tanpa parameter yang berisikan head sama dengan 0. Selanjutnya saya juga membuat function untuk menambah pelanggan dengan parameter pelanggan dengan huruf P besar dan pelanggan dengan huruf P kecil yang berisikan dengan node pointer new node sama dengan new node. New node data sama dengan pelanggan, new node trick sama dengan head, head sama dengan new node. Selanjutnya saya membuat fungsi untuk mengulang data head dari head di sini. Dalam sini node pointer get head berisikan tentang return head. Return head sendiri itu mengulang data yang ada di tambah pelanggan. Selanjutnya saya membuat function menampilkan data pelanggan yang telah tersimpan yang bervariabelkan tampil data pelanggan tanpa parameter. Node pointer tampil sama dengan head, while yang berisikan tampil tanda seru sama dengan 0. Di sini while yang tersendiri itu buat untuk menyimpan data-data yang seperti nama, ID pelanggan, daya rumah, KWH rumah yang dipakai dalam sebulan. Setelah itu saya juga membuat double dengan variabelnya total pembayaran sama dengan 0 karena di sini total pembayarannya saya deklarasikan dengan 0 karena belum ada pembayaran yang harus kita bayar. Selanjutnya saya juga mungkin if dengan isinya itu tampil data titik daya kurang dari sama dengan 900. Di sini menjelaskan bahwa daya rumah yang kurang dari 900 atau juga 900 di sini masuk. Dengan di sini masuk di sini total pembayaran sama dengan tampil daya titik KWH dikalikan 1352 kali 30. 30 sendiri ini saya ukur dalam satu bulan. Dan untuk angka 1352 ini dalam hitungan per hari. Jadinya saya bikin dalam ukuran 1 bulan karena biasanya orang bayar listrik itu dalam waktu 1 bulan. Setelah dalam pemilihan ataupun pengecekan satu-satu, tampillah total pembayaran listrik yang kita harus bayar dalam 1 bulan. Habis itu tampil sama dengan trik.
Selanjutnya, saya membuat materi hash table karena saya dapat di sini materi hash table. Di materi hash table itu sendiri, pertama saya membuat kelas hash table. Dalam kelas hash table juga saya memasukkan ada private dan public. Dalam private, not pointer hash table size. Nah, di array table size ini saya masukkan karena pada saat di atas ini saya define table size 100. Saya di sini untuk menyimpan data 100 buah. Oke, selanjutnya public. Dalam public saya itu ada hash table. Hash table yang berisikan tentang for integer sama dengan 0, terus kurang dari table size i plus plus hash table i sama dengan 0. Integer hash function di sini konstantanya char pointer k. Integer hash sama dengan 0, integer index. For integer sama dengan 0, i kurang dari starlen i plus plus hash tambah sama dengan i array i. Index sama dengan hash percent table size return index. Selanjutnya saya membuat fungsi memasukkan data melalui hash table, atau juga bisa dengan variabelnya namanya insert. Di sini saya menggunakan parameter pelanggan data. Integer index sama dengan hash function data titik id. Node pointer new node sama dengan new node. New node data sama dengan data. New node trick sama dengan 0. If hash table index sama dengan 0, hash table index sama dengan new node. Else, node pointer temp sama dengan hash table index, while di dalamnya itu berisikan tentang temp trick tanda seru sama dengan 0. Temp sama dengan temp trick, temp trick sama dengan new node. Di sini saya juga membuat mencari data key karena di hash function di sini saya memasukkan key itu sendiri untuk mencari data sebuah key yang saya kasih nama itu variabel pelanggan find dengan parameter char pointer key. Integer index sama dengan hash function key. Node pointer temp sama dengan hash table index, while temp tanda seru sama dengan 0. If strcmp tempat data id, key sama dengan 2 kali 0. Return temp data. Temp sama dengan temp trick. Jika di sini saya menjelaskan jika key tidak ditemukan, kembalikan data dengan nilai kosong. Pelanggan empty data sama dengan nama sama dengan kosong. Empty data titik kwh sama dengan 0. Empty data daya sama dengan 0. str cpy dalam kurung empty data id, kutip 2 kosong, return empty data. Selanjutnya saya membuat class stack karena saya mendapatkan materi stack. Dalam kelas stack sendiri saya membuat juga ada 2, private dan public. Dalam private-nya saya menuliskan node pointer top untuk menyimpan alamat paling pertama. Di public-nya sendiri itu saya mengisikan stack tanpa parameter top sama dengan 0 karena di sini topnya masih kosong. Void push di sini function untuk mendorong dengan parameter pelanggan yang berisikan node pointer new node sama dengan new node data sama dengan pelanggan, new node trick sama dengan top sama dengan new node. Di sini ada fungsi pop sendiri di sini untuk mengecek dari tumpukan itu apakah sudah kosong atau masih ada. Di fungsi pop sendiri ini berisikan tentang top sama dengan 0. Di sini menjelaskan kalau udah sama dengan 0 akan muncul kata-kata stack kosong.
Oke, lanjutnya not pointer temp sama dengan top, top sama dengan top, top rig, delete temp. Di sini delete sendiri untuk menghapus data sebelum dari tumpukan yang pertama sampai tumpukan terakhir. Nah, di sini pelanggan get top. Di sini untuk mengecek satu-satu setiap data. Jika stacknya kosong, kembalikan data dengan nilai kosong. Kenapa kembalikan data nilai kosong? Karena dengan nilai kosong nanti akan muncul sebuah kalimat stack kosong. Ini secara terus-menerus sesuai dengan permintaan kita. Di sini bool is empty, return true sama dengan 0. Selanjutnya ada function grab untuk grab DFS untuk melakukan pencarian daya rumah dengan data yang tersimpan. Di sini function grab DFS memiliki parameter not pointer not, integer target daya. Karena saya di sini grab DFS untuk mencari data pelanggan melalui target daya. Di sini not sama dengan 0 diulang karena jika tidak ada data maka diulang terus. Terus kalau jika pun ada data, not data daya sama dengan target daya. Karena di sini di fungsi graph DFS ini saya mencari data pelanggan melalui daya rumahnya. Jika pun ada sudah ketemu, nanti akan muncul data pelanggan seperti nama, ID, nama, daya rumah, terus KWH-nya, dan juga total atau tarif dalam sebulan dalam penggunaan listriknya yang harus dibayar. Di sini saya mendeklarasikan ulang grab DFS not rig target daya. Di sini selanjutnya di sini adalah menu program yang akan muncul jika saya akan run, akan muncul sebuah tabel. Sebelum itu saya akan menjelaskan deklarasi pertama itu ada linked list, urut pelanggan data, hash table, stack, ada juga integer dengan variabel nomor, jumlah pelanggan, target daya, dan juga ada char dengan variabelnya cari ID dengan adanya 15. Di sini while true karena saya akan mengulang data jika atau mengakhiri data. Di sini adalah bentuk tabelnya. Selanjutnya di sini saya menggunakan switch case untuk memilih data menu dari tabel yang saya bikin ini. Seperti switch case nomor 1 itu untuk memasukkan data pelanggan. Di sini untuk memasukkan data pelanggan, pertama saya akan memasukkan jumlah pelanggan yang ingin saya masukkan. Jika sudah, nanti selanjutnya akan menggunakan secara urut pelanggan pertama, pelanggan kedua, hingga selanjutnya sebanyak jumlah pelanggan yang ingin saya masukkan. Lalu di sini ada deklarasi urut dari linked list. Urut di sini untuk memanggilkan function tambah pelanggan dengan pointer data. Terus juga ada hash table dengan hash table titik insert data, dan stack push untuk mendorong data pertama, kedua, dan selanjutnya. Terus switch case yang kedua itu untuk data tagihan pelanggan. Di sini data tagihan pelanggan ini untuk menampilkan pelanggan yang saya sudah simpan dari switch case pertama. Di switch case kedua saya memanggil lagi dengan urut tampil data pelanggan. Tampil data pelanggan itu dari function linked list. Yang ini menampilkan semua data pelanggan termasuk total pembayaran yang harus dia bayar. Selanjutnya switch case ketiga. Di sini switch case ketiga ini saya untuk mencari pelanggan melalui ID dengan fungsi hash table. Di sini saya cukup memasukkan ID pelanggan, lalu data sama dengan hash table find parameternya cari ID.
dengan function hasTable find. Fungsinya itu seperti ini. Nah, ini dia. Jika data ditemukan, data akan muncul. Jika tidak ditemukan, data akan tidak muncul atau tidak ditemukan dengan atau kosong. Selanjutnya di switch case 4. Di switch case 4 ini saya menggunakan graph untuk mencari data melalui daya rumah. Di sini saya cukup memasukkan daya rumah, misalkan 2200. Maka daya yang rumah yang akan memiliki 2200 akan muncul di sini dalam saya milih switch case 4. Di sini graph DFS urut get head ini ada di linked list. Target saya sendiri itu untuk membantu dalam pencarian data yang memiliki dayanya yang kita cari. Dalam urut get head ini ada fungsi linked list seperti yang saya jelaskan tadi. Get head sendiri itu untuk mengulang data atau membantu mencari data dalam linked list. Selanjutnya ada switch case 5. Switch case 5 ini untuk membatalkan atau menghapus data pertama hingga data terakhir. Kalau jikapun data sudah habis atau tidak ada, akan muncul data kosong karena di stack sendiri saya memunculkan di fungsi pop bahwa stack sudah kosong atau stack kosong. Jika data sudah terhapus, bahkan muncul stack kosong. Selanjutnya ada switch case 6. Di sini switch case 6 itu saya dalam tabel saya untuk keluar karena jika keluar saya akan menuliskan data. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menampilkan code dan algoritma yang saya telah buat dari gas besar praktikum algoritma struktur data kelas A dengan nama Muhammad Rahil Fatanizani NTM 45222171. Yang pertama ini adalah code-nya. Lalu ini algoritmanya. Dan sekian pembuatan video saya tentang tugas besar saya praktikum algoritma struktur data kelas A. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mencoba run program saya. Di sini pertama kita akan memasukkan data terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan jumlah data 3. Saya akan masukkan nama saya, ID-nya seperti yang ada di gambar. Daya rumahnya misalkan 2200. KWH meterannya misalkan 13. Nama pangan yang kedua itu ini. ID-nya tertera. Daya rumahnya misalkan sama juga 2200. KWH-nya misalkan 15. Nama pelanggannya yang ketiga boleh Rudy juga boleh. Ada pelanggan yang juga terserah. Asal daya rumahnya misalkan 1200. KWH-nya misalkan 9. Oke. Di sini kita akan mencet untuk pilihan nomor 2. Bentar. Pilihan nomor 2 kajian listrik akan menunjukkan semua
tagihan yang perlu dibayar untuk setiap pelanggan pertama sampai pelanggan ketiga. Di sini sudah terlihat ada pelanggan atas sama Rudi sekian dengan bayar sekian membayar sekian, pelanggan Yudi dengan sekian bayar sekian. Selanjutnya ada dengan pelanggan Tatan dengan sekian bayar. Oke, di sini saya akan mencari data melewatkan hash dengan memasukkan ID-nya. Misalkan kita ID-nya nyari Tatan, apakah muncul atau tidak? Kita lihat saja dulu. Oke, di sini muncul. Selanjutnya kita akan memilih nomor 4 melewatkan lewat pencarian Grab yang memasukkan daya rumahnya saja. Misalkan kita cari 2200. Oke, yang di sini yang muncul data di sini adalah rumah atau pemilik sebuah rumah yang memiliki daya rumah 2200. Selanjutnya kita akan mencet batal. Di sini akan kita menghapus semua stack sampai bacaan stack kosong. Oke, stack sudah kosong. Pemilihan untuk nomor 6 untuk keluar dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.